Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 7 juta orang warga negara Indonesia menganggur, sedangkan 84 juta orang bekerja di sektor formal dari angkatan kerja kita berjumlah 154 juta orang. Pertanyaan seriusnya adalah, tantangan realitas seperti apa yang tengah kita hadapi? Kemudian mereka di sektor formal itu karena mereka memilih atau karena mereka tidak ada pilihan atau terpaksa memilih. Untuk itu mari kita kupas bersama dan kita cermati fakta yang ada. Salam sustainability. Sahabat penggerak, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak sahabat penggerak untuk melihat realitas sosial kita yang tengah kita hadapi ini seperti apa. Mengenai belakangan kita melihat banyak sektor non formal yang begitu besar. Nah, kalau kita mengulas jauh sebelumnya, yaitu pada tahapan revolusi society, di mana di awalnya kehidupan manusia itu yang kita namakan kehidupan nomaden atau kehidupan berburu. Seseorang atau yang dikenal dengan man follow the food, di mana kehidupan orang menyesuaikan keberadaan migrasi dari hewan buruan sehingga hidup mereka berpindah-pindah. Kemudian seiring dengan inovasi peradaban manusia dalam menangani tantangan kehidupannya, mereka kemudian masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu revolusi society kepada sektor pertanian, yang mana kita mengenal mereka udah mulai bercocok tanam, udah mulai mengenal memelihara hewan ternak dan sebagainya, sehingga mereka tidak perlu lagi hidup dengan gaya nomaden. Dan periode ini dikenal dengan food follow demand, di mana jaringan atau rantai distribusi suplai makanan itu akan mengejar keberadaan di mana keberadaan manusia. Sampai hari ini juga realitanya bahwa suplai dari makanan atau food dari yang ada mengejar pada di mana masyarakat berada. Contohnya daerah perkotaan, suplai dari sayur mayur atau hewan ternak itu didistribusikan dari daerah-daerah penyangga. Nah, periode berikutnya yaitu periode ditandai dengan revolusi industri, yang kita tahu bahwa ini juga membawa dampak yang signifikan atau reformasi yang signifikan, di mana orang mulai maju dengan dinamikanya, dengan industri dan kekuatan produksinya. Dan pada tahap ini juga orang-orang, nanti kita akan kupas mengenai seperti yang pernah kita ulas juga sebelumnya mengenai dampak atau aspek catatan kelam dari revolusi atau yang spesifiknya awal revolusi industri itu. Pada revolusi society berikutnya yang kita kenal dengan revolusi informasi, di mana masyarakat melakukan perubahan yang signifikan dengan temuan teknologi informasi, mengubah tatanan cara hidup masyarakat, mengubah cara masyarakat berinteraksi dan membawa kemajuan yang dimensi yang berbeda. Nah, kita sekarang sesungguhnya berada di ambang industri 4.0 yang kita kenal dengan Internet of Things, di mana kita mengintegrasikan seluruh kehidupan kita dengan dunia digital. Nah, ini tentu membawa tantangan tersendiri, bahwa begitu banyak atau yang kita kenal dengan era disruption. Begitu banyak sektor lapangan kerja yang dulunya ada, kemudian tidak lagi relevan. Artinya banyak sektor-sektor pekerjaan yang hilang. Tentu
banyak juga sektor pekerjaan baru yang tumbuh yang ada, tapi apakah jumlah sektor pekerjaan yang baru itu muncul cukup berimbang dengan jumlah sektor pekerjaan yang hilang? Dan ini menjadi tantangan tersendiri, menyumbang angka pengangguran juga. Nah, kalau kita melihat data BPS, Badan Pusat Statistik, yang dirilis per Agustus 2025 itu, jumlah angkatan kerja kita itu sebanyak 154 juta jiwa dari populasi kita yang berada di angka 280 sekian juta jiwa. Nah, dari angka itu kita ketahui bahwa BPS mengatakan jumlah pengangguran kita itu sebesar 7 juta jiwa. Kemudian yang menarik adalah para pekerja di sektor non formal itu sangat besar, di mana di sektor formal bekerja di angka 61 juta jiwa, kemudian di angka di sektor non formal sebesar 84 juta jiwa. Nah, kalau kita gabungkan dari pekerja non formal di angka 84 juta jiwa beserta jumlah pengangguran di angka 7 juta jiwa, itu angka yang cukup besar, yaitu di angka 91 juta jiwa. Ini luar biasa kalau jumlahnya demikian. Nah, yang menjadi persoalan kita, kembali kita mengulas pada awal revolusi society tahap 3 itu, yaitu revolusi industri, ditandai dengan revolusi industri. Pada saat itu dengan ditemukannya mesin, orang melakukan produksi dengan skala masif dan tidak lagi butuh banyak tenaga kerja manusia, dan tenaga kerja manusia diganti mesin yang lebih cepat. Dengan demikian, pada tahap itu banyak sekali menyumbang kontribusi pada jumlah atau tingkat pengangguran. Dan hal ini yang dipakai oleh para industri saat itu sebagai bergen untuk mematok harga yang rendah, karena ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas dibanding dengan jumlah orang yang membutuhkan tenaga kerja. Ini menjadi daya kekuatan industri, pihak industri atau korporat untuk menekan nilai upah. Ya, katakanlah kalau satu pekerja menolak untuk digaji rendah, ya tentu masih banyak orang lain yang menginginkan satu peluang atau satu kesempatan. Artinya dengan aspek negatifnya adalah saat itu menjadi catatan begitu banyak ketika revolusi society tahap 3 itu menyumbang kontribusi dan ketidakpastian pada sektor pekerja, banyak pekerja yang hilang. Nah, menarik untuk kita cermati pada saat ini yang kita berada di ambang society 5.0 ini. Begitu pula yang saya katakan sebelumnya, bahwa era disruption ini menyumbang banyak sekali sektor-sektor kerja yang hilang. Dan apakah ini juga menjadi bergen para korporat untuk mematok upah yang rendah? Tentu kalau kita cermati, kalau dikorelasikan kepada konteks itu, dengan peraturan upah minimum saat ini tentu tidak relevan gitu loh, dengan regulasi yang ada. Tapi faktanya perusahaan dapat mengakali atau memenangkan keinginannya menggunakan pola-pola yang kita tahu yang menjadi keluhan juga banyak pekerja, yaitu pola outsourcing. Nah, outsourcing ini juga dipakai oleh perusahaan untuk menekan para pekerja. Kalau pekerja tidak menerima dengan pola kontrak atau outsourcing ini,
ya masih banyak pekerja yang antri, pekerjaan yang lain antri untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan tentu outsourcing ini juga melepaskan beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pekerja. Dalam konteks ini artinya perubahan era society, revolusi society tahap 3 dengan revolusi society yang berdasarkan ini 4.0 itu, artinya konteks saat ini sama, yaitu sedikitnya kesempatan kerja dibanding tenaga jumlah tingkat pengangguran atau jumlah tingkat orang yang menginginkan pekerjaan menjadi alat untuk digunakan sektor industri. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak mengutuk keadaan yang diperlukan saat ini. Kalau kita cermati tadi, dengan keterbatasannya kesempatan kerja itu, kemudian banyak orang bermigrasi ke sektor non formal tadi yang berjumlah di angka 84 juta jiwa. Nah, yang menjadi pertanyaan kita awal adalah apakah orang-orang bekerja di sektor non formal ini karena atas keputusan dan pilihan mereka, atau karena mereka terpaksa memilih karena tidak ada pilihan lagi karena keadaan yang ada. Nah, hal inilah yang butuh kita cermati dalam konteks permasalahan sosial. Tentu kita tidak mengutuk keadaan. Nah, kalau kita dalami artinya dibutuhkan semacam dukungan dari pemerintah atau dari stakeholder atau dari orang yang pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk mendorong bagaimana sektor non formal ini, ketika orang terjun ke sektor formal itu bukan karena mereka terpaksa, karena tidak ada pilihan, melainkan itu adalah pilihan mereka dengan confident untuk terjun di sektor formal. Artinya ketika sektor non formal itu mempunyai kualitas dan mutu, tentu hal itu menjadi kebanggaan bagi mereka, dan mereka terjun ke sektor formal menjadi semacam kebanggaan. Kalau sekarang kita tidak tahu apakah orang memilih sektor non formal itu bangga gitu. Itu yang menjadi pertanyaan dasarnya. Nah, yang menjadi bagaimana kita balik bahwa kalau kita mengingat era krisis 98 itu, bahwa sektor non formal itu sesungguhnya menjadi semacam fundamental atau penyangga dari periode krisis, terutama dari para sektor UMKM. Sektor UMKM itu menjadi penggerak ekonomi masyarakat ketika krisis. Di saat sektor industri rontok, tapi sektor UMKM terus bergerak, sektor non formal itu. Nah, kita menginginkan suatu dorongan bagaimana orang terjun ke sektor non formal itu memiliki kebanggaan, memiliki martabat, memiliki semacam kebanggaan, dan sektor non formal itu menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Artinya dibutuhkan dorongan atau dukungan dari pemerintah atau dari semua pihak yang memiliki kapasitas bagaimana membangun culture itu, memberikan kualitas mutu dan pembinaan kepada atau mendorong kreativitas untuk meningkatkan mutu di sektor formal, bahwa sektor formal itu yaitu sektor yang krusial yang juga penting untuk didukung, tidak hanya di sektor industrial. Nah, kalau kesempatan itu dibuka luas kepada sektor non formal tadi, orang-orang didukung, disupport, diedukasi untuk dibangun culture yang membanggakan untuk misalkan berwirausaha atau bergerak di sektor non formal, artinya ada kesempatan yang semakin luas, kesempatan ekonomi yang semakin luas cakupannya pada masyarakat menengah
ke bawah, sehingga dengan luasnya sirkulasi ekonomi yang berada di menengah ke bawah juga menjadi dorongan untuk kesejahteraan yang masyarakat yang lebih luas. Kita bayangkan kalau hari ini atau pemangku kebijakan bertumpu kepada sektor industrial semata gitu. Nah, sektor ini tentu rentan pengaruh dari berbagai goncangan krisis. Nah, hal ini malah justru menjadi ancaman, belum lagi kalau kita bicara tentang konglomerasi dan penguasaan. Tentu dengan kapasitas kemampuan modal yang mereka miliki, mereka juga bisa mengontrol politik. Ini juga jadi suatu kelemahan bagi pemerintah menyerahkan atau berpijak sepenuhnya pada ekonomi industrial. Nah, artinya bagaimana kita tidak bergantung atau tidak sepenuhnya percaya dengan teori trickle down effect itu. Nah, kalau kita mampu atau kebijakan pemerintah mampu membuka cakupan kepada skala yang lebih luas, ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat, sektor non formal tadi dibuka cakupan, didorong secara luas, artinya itu bentuk implementasi ekonomi kerakyatan, bukan yang kita maksud ekonomi kekonglomeratan.